Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Mabis dengan NIM 7211414991. Jadi di sini saya akan bahas mengenai project 11 dan ke-12. Project 11 itu adalah query basis data. Yang pertama yang kita lakukan adalah untuk membuat query basis data itu dilakukan dengan cara membuat tabel, karena query itu harus ada tabel supaya data bisa terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu membuat query. Jadi klik create lalu query design, dan di sini pilihlah tabel apa saja yang harus dimasukkan ke dalam query tersebut sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, setelah dimasukkan tabelnya, hubungkan satu dengan yang lainnya supaya data bisa saling berhubungan di dalam query. Lalu yang keempat ini untuk field bisa disesuaikan dengan tabel yang dimasukkan sehingga checklist, yang artinya field ini udah benar dan sesuai dengan tabel yang ada. Lalu yang kelima itu lakukan sort atau urutkan dengan tertinggi ke terendah atau rendah ke tinggi sesuai kebutuhan. Lalu yang keenam itu isilah kriteria dan or sesuai kebutuhan, terkadang tidak harus diisi. Jadi nggak diisi nggak masalah, tapi biasanya diisi, kadang juga nggak diisi. Ya terserah. Selanjutnya ke proyek 12 yaitu laporan berdasarkan query. Yang pertama ini laporan bisa saja langsung dibuat, tetapi agar sempurna lebih baik membuat formulir terlebih dahulu supaya pengisian data lebih efektif dan efisien. Selanjutnya untuk membuat formulir ini bisa dilakukan create and form design atau form wizard, dan pilih query yang akan dibuatkan formulirnya. Selanjutnya pilih jenis formulir yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah formulir jadi, masuk form design apabila ingin mengubah desainnya, dan kemudian tambahkan tombol perintah dan menulis untuk melihat histori data yang tersimpan. Setelah itu buatlah laporan dari query tersebut, dan untuk membuat laporan dari query klik create kemudian report design atau report wizard. Pengerjaannya hampir sama seperti pembuatan formulir. Perbedaannya itu di bagian ini perbedaannya itu di bagian jenis laporan yang nanti dipilih. Dan setelah terbentuk, edit sesuai dengan kebutuhan, mulai dari lebar, tulisan atau penambahan warna dalam laporan agar bisa dibaca dengan mudah dan rapi atau dengan teratur. Kemudian yang selanjutnya itu apabila ada saldo atau penjumlahan, ditotalkan terlebih dahulu sehingga data bisa terbaca dengan mudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.